wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, ibu, bapak, kolega, sahabat, tuan-tuan dan puan-puan seluruhnya dimanapun berada, seizin para guru-guru kita, mari kita meneruskan ngaji kitab Hidayatul Adqiya. Pertama kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita akan meneruskan nazam ke-73 dan seterusnya di dalam kitab ini. Setelah kita menjalani ritual qoblah dan ba'diyah salat subuh yang diajarkan oleh guru-guru kita dan kebiasaan kita, dan juga di dalam kitab ini, orang seperti ini akan mendapatkan apa? Wajhul qalbi bin nuril jali. Orang ini akan mendapatkan qalbil bin nur. Jadi wajahnya dan qalbunya itu penuh dengan cahaya. Artinya tidak muram ya, smiling ya, smiling leader ya, smiling friend itu. Enak, dengar itu enak gitu. Karena itu terpancar dari hatinya. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin rahimahullah setelah salat subuh ya. Apa yang kita lakukan seperti tadi, pikir-pikir dan sebagainya, untuk apa? Akhirnya seperti apa? Syekh Zainuddin Al-Malabari dawuh begini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatasiru ahlan lil musyahadatil lati hiya nikmatun uzma wa fasir mutahahillah. Jadi kalau orang yang wajhul qalbi bin nur, ya, ini tanda pertama seseorang itu dekat dengan Allah itu adalah wajhul qalbi bin nur. Wajahnya itu bersinar, qalbunya itu bercahaya. Ada guyonan, kalau wajahnya kulitnya hitam bisa bercahaya enggak? Oh, bisa. Jadi bercahaya itu bukan orang yang kulit putih. Nanti ada salah satu etnik yang kulitnya putih kemudian bersinar, itu bertanda dia dekat dengan Allah, belum. Bukan itu. Jadi wajhul qalbi bin nur itu wajahnya itu ya kira-kira good looking lah. Jadi yang cantik bisa kita lihat. Ada loh orang yang cantik kita lihat, hati itu kita merongkol ya, nggak suka karena mimiknya itu sudah menunjukkan mimik yang keras. Itu ada. Padahal wajahnya cantik, komposisi hidungnya mancung, ya bibirnya, giginya, ya matanya itu indah. Tapi begitu kita diajak bicara itu menunjukkan refleksi batinnya yang dia itu keras, kasar. Itu banyak. Selintas cantik tapi sebetulnya dia itu hard, kasar. Nah, orang yang wajhul qalbi bin nur tidak seperti itu. Hitam, manis, smilingnya itu enak, tidak usah ngakak, giginya kelihatan sedikit, ya cantik, ya ganteng, handsome, itu contohnya. Kalau ngomong itu enak, ya, itu contohnya qalbun, ya wajhul qalbi bin nur. Nah, orang seperti ini biasanya apa? Fatasiru ahlal musyahadah. Orang seperti ini
ini akhirnya melahirkan tasiru ahlan lil musyahadah. Orang seperti adalah ahli musyahadah. Orang yang di dalam sholat-sholatnya, ibadahnya, zikirnya itu bisa musyahadah. Nah, musyahadah kalau sholat kira-kira ditandai dengan khusyuk, khudur, ya, kemudian khudu, ya, di dalam sholat. Itu tanda pertama. Kemudian musyahadah dalam arti lain terrefleksikan dari sebuah pandangan jiwa nuroniyahnya itu penuh dengan kedalaman. Nah, karena itu musyahadah, ya, orang yang bisa melakukan itu bisa musyahadah. Ya nikmatul uzma, ini orang yang musyahadah adalah orang yang bisa nikmatul dunia, nikmatul uzma. Jadi dia itu adalah orang yang bisa mendapatkan nikmat teragung. Jadi ciri pertama khudur itu umum, ya, khusyuk. Yang kedua, dia bisa khalawatul nikmat bisolah, fisolah, khalawatul nikmat fil mujahadah, khalawatul nikmat bil dzikir, khalawatul nikmat bil ibadah atau tidak. Kalau sholatnya tergesa-gesa, zikirnya merasa cepat capek, ya, baca Quran ogah-ogahan, ini tanda belum khalawatul nikmah, khalawatul mujahadah, khalawatul munajat. Doanya lari-lari, ya Allah, ya Allah. Ini tanda kedua. Jadi pertama khusyuk khudur, ya, khudur. Yang kedua merasakan khalawatul nikmatul fil ibadah. Ibadah dalam arti banyak, zikirnya, sholatnya, qiyamul lailnya itu nikmat enggak? Kalau dia nikmat berarti dia sudah insya Allah musyahadah. Musyahadah itu artinya adalah musyahadah itu adalah ada sesuatu korelasi penjelasan refleksi dirinya hubungan dengan Allah itu adalah bagian dari musyahadah. Artinya musyahadah itu berkaitan dengan wajhullah, zat Allah yang kita tertuju, ya, wa huwa ma'akum aina kuntum, kita merasa bersama Allah dimanapun berada, itu berarti musyahadah. Sholat kita sudah halawatus fi sholat, itu musyahadah. Musyahadah itu bukan berarti kita lihat dengan mata telanjang ketemu Allah, bukan. Nabi Musa tidak kuat karena sinarnya sedikit aja nggak kuat. Jadi ini refleksi batin. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wallahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu tamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kepunyaan Allah yang ada di langit, di bumi, timur, barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Disitulah wa ma'akum aina kuntum, di situ. Wa ma'akum aina kuntum itu ada di dalam maqam muraqabah, ya. Kalau ada sahabat-sahabat, ibu-ibu, sahabat saya yang sudah suluk itu maqamnya muraqabah. Muraqabahnya muraqabah kamalatus sifat. Jadi karena kamalatus sifat, sifat Allah yang sempurna, itulah kita muraqabah sehingga Allah itu adalah menjadi tempat ta'aluk kita. Nah, wajhullah itu di situ. Nah, kemudian sholat kita kan membaca inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu kita menuju Allah. Kalau sholat kita tidak wajhtu wajhiya, kita tidak menuju Allah, sholat masih lari-lari sana, berarti kita belum halawatun atau nikmatul sholat.
itu belum musyahadah. Jadi kalau musyahadah itu bisa menikmati zikir, doa tahu-tahu nangis, ya, doa tahu terfleksi, tumus di dalam hati, itu berarti musyahadah. Nah, Bapak Ibu sekalian itu ya. Dan musyahadah adalah bagian yang tertinggi, disebut nikmatun uzma fasil muta'ahillah. Karena itu jadilah kamu orang musyahadah itu. Cari orang yang musyahadah. Nah, kalau orang sudah musyahadah, hubungannya adalah mukasafah. Kalau sudah musyahadah, lari sedikit, makom berikutnya adalah mukasafah. Tidak mungkin orang mukasafah kalau tidak musyahadah. Fakasafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Pada saat tertentu orang yang mukasafah akan didendahkan, akan disingkapkan yang menutupi di dalam mata kita, tetapi dibukakan mata hati kita sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Saat kita sudah pada posisi yang sudah musyahadah itu, kita akan menikmati betapa indahnya kita bermunajat, berdoa, berzikir. Jadi minimal cirinya orang musyahadah itu ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Satu, hudud khusyuk. Yang kedua, halawatun nikmah bisolah, halawatun nikmah bidzikir, fil dzikir dan sebagainya. Kalau sudah nikmatnya mendapatkan filnya, coba Anda ketemu dengan orang, kalau tidak ada fil, kira-kira hatinya gerundel. Anda membaca kalam Allah, kalau membaca kalam itu gerundel, terlalu cepat, ingin segera selesai, oh ini belum musyahadah. Tapi kalau kita nikmat, ya Allah, 1 minggu minimal one day one juice, tapi kok masih banyak ya, sudah mau habis masih diingatkan aja. Karena berarti ini belum mendapatkan halawatu fi qiraatil Quran, belum mendapatkan halawah, nikmatnya itu belum dapat, madunya itu belum dapat. Nih, ya, bagus sekalian itu ya, kita harus cari. Nah, setelah itu ya kembali lagi ini kan timetable-nya ya. Orang timetable kalau pagi sholat malam qobliyah atau sholat fajar. Sholat fajar itu seperti dunia seisinya, itu Allah kasahkan kepada kita. Sholat subuh, ba'da subuh jangan berhenti kecuali urusan Allah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Nah, hatta idza syamsun badat karumaihina sholli isra wa qur'anan ta'ala. Sampai ya semua ritual kita di pagi itu ada hatta idza syamsun, sehingga matahari terbit dalam seukuran badat karumaihan, sampai 1 tombak kalau orang Jawa ya. Jadi kalau kita pagi hari matahari sudah terbit, ayang-ayangnya sudah ada. Ngerti ayang-ayang ya? Kalau orang Jawa kan ayang-ayang. Bayang-bayang kita itu kalau matahari kena ada di depan kita, nah itu salat, itu sudah boleh sholat isra. Sekarang sholat isra itu 5.23. Ya, di Jakarta dan sekitarnya itu 5.23. Jadi tadi sebaiknya sebelum ngaji qalbu sholat isra dulu. Sholat isra dulu. Ya. Kalau sholat duha itu setengah jam setelahnya, itu lebih tinggi lagi. Bayang-bayang kita sampai sebelum zuhur itu waktu sholat duha. Jadi dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat saya, boleh sambil jalan, tapi sambil nyetir pikir. Jadi kalau sampai belum waktunya sholat duha, sholat isra, ya, kemudian itu pikir. Syukur-syukur habis sholat isra kan 5.23 baru berangkat ke kantor, belum jam 5:30. Oh itu cakep ya. Isra itu umroh dan haji nunggunya 40 tahun kok, sekarang 35 tahun. Nah ini pahalanya seperti haji dan umroh. Allah kasih kelebihan kita ya.
Hatta ila samsun, sholat Isra itu syaratnya adalah habis sholat subuh tidak berhenti memuji Allah, zikir, baca Quran. Ya. Wa Qur'anan tartila, dan membaca Quran secara tartil. Jadi mengapa itu kalau saya sering WA ya di grup ya di grup awas itu, ayo sholat, ayo membaca Quran, baca Quran yuk jelang Isra. Itu karena saat yang tepat, tidak ya, saling ingatkan ya, bukan kita sok ya, tapi saling ingatkan. Soalnya kalau udah siang itu biasanya banyak kerjaan, mumpung pagi baca Quran. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Khisban fa'aktara ti'adin ma'adab wa khudurun qalbin khosian wa murattil. Di dalam membaca Quran tadi ya, hisban fa'adin ma'adab harus melalui adab, ma'adab. Baca Quran itu ma'adab, harus punya wudu pasti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sebagai pembuka itu pasti. Upayakan dalam baca Quran itu menghadap kiblat. Ya, itu adabnya. Bukan sambil jalan baca Quran. Ya, jangan. Ya, itu ma'adab. Wa hudurul qalbi, di dalam baca Quran itu hatinya hadir. Wa hudurul qalbi, ya, hadir, mengerti. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, la khaira fi ibadah la fikha fiha wa la fi qiraatin la tatab baru fiha. La khairun, tidak ada sebuah keutamaan sebuah ibadah, di dalam ibadah la fikha fiha, ya dia tidak merasa dirinya beribadah, wala fikiratin, dan dia tidak bermakna terhadap kirok-kiroknya itu, qori pembacaannya Quran itu, la tatabbar, tidak tadabbur, tidak berpikir, tidak merenungkan ya fiha, di dalam baca Quran itu. Ya, Sayyidina Ali mengatakan la khair, tidak ada kelebihan. Tapi kalau baca Quran paham, renungkan, ya syukur-syukur baca Quran, di sebelahnya ada terjemahannya, bisa merenungkan. Begitu hatinya tertuju pada satu titik, tek, apa artinya? Saya punya anak 3, ya maaf, saya punya anak 3 itu, saya ngambil namanya itu ketika hati saya terpaut pada Quran itu. Nah, saya ambil artinya apa? Asbabun nuzul ayat ini apa? Begitu kok bagus. Nah, contohnya anak saya kedua, saya namakan Hafidhah Qaulan Sakila. Saya ambil dari surat Al-Muzammil. Qaulan Sakila, orang yang membaca Quran itu biasanya mempunyai kedalaman dan pembicaranya itu penuh dengan wibawa. Ya, Qaulan Sakila. Saya bawa baca Quran. Ada lagi yang saya ambil. Jadi kalau punya anak, punya cucu, coba Anda tafaulnya baca Quran, hati bapak ibu tertuju pada ayat mana, artinya apa, ambil untuk nama anak. Ini contoh saja ya, bahwa di dalam baca Quran itu adalah hudurul qalbi, khosian wa murattilan, dan penuh khusyuk dan penuh tartil. Karena apa? Membaca Quran dan sudah pahala, mendengarkan pahala, apalagi mengerti dan memiliki sebuah tadabbur tadi. Itu ya Bapak sekalian. Jadi dengan demikian ritual pagi sudah tuntas. Ini kan ini ritual pagi ya. Ya, sholat malam, sholat macam-macam. Kalau di pondok itu apa, Ibu? Ya, yang ini kan banyak jamaah yang sudah alhamdulillah suluk. Ya, sholat tahajud 2 salam, sholat taubatan nasuha 2 salam, sholat liridho ilah, mohon ridho Allah 1 salam.
salam, sholat li syukrillah satu salam, dan sholat lil fadlillah minimal 7 salam. Belum lagi ditambah sholat hajat, sholat birrul walidain dan lain sebagainya, itu biasanya tidak jamaah tapi sendiri-sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu ya ritualnya itu qobliyah, sholat fajar, sholat subuh, diam, dikit, maca Quran sampai Isra, sholat Isra, ya baca Quran tadi, ya bihudul qalbi, hatinya hadir, khosian penuh dengan khusyuk, wa murattilah dengan penuh tartil. Nah, itu indah hidup. Jadi insya Allah kalau orang sudah punya ritual seperti ini, nikmat. Mulai jam 3 sudah bangun sampai jam setengah 6 ya, itu nikmatnya bukan main. Nikmat. Oke. Nah, itu berarti kita sudah punya obat hidup. Obat hidup. Karena itu apa? Saya lanjutkan. Karena apa? Wadawa qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil badnil khala. Ini nazam ke-75. Wadawa'ul qalbi, satu di antara bagian obatnya hati, khamsatun itu ada 5, fatilawatun, ya, maka dengan demikian fatilawatun, maka membaca Quran. Bitadabburil makna. Ini nomor setunggal ya. Jangan sampai orang Islam tidak baca Quran. Wangel ya, orang itu kalau mulutnya, hatinya nggak hadir, tidak cinta baca Quran itu angel, udah angel ya, dikandani angel ini kayak yang di apa itu meme itu ya, angel karena hatinya nggak hadir, dengan Quran itu nggak hadir ya. Diajak baca Quran itu mulutnya keluh, lidahnya terlipat, ya. Diajak nyanyi, diajak baca Quran, no. Itu berarti belum mendapatkan khalawatu fikiratil Quran, belum mendapatkan khalawahnya Quran. Ya, itu ya. Pertama adalah membaca Quran. Yang kedua walil badnil khala. Dan yang kedua adalah mengosongkan perut. Aja keluar, jangan kenyang-kenyang, berhentilah makan sebelum kenyang. Taqlilul ta'am, menyedikitkan makan. Taqlilul kalam, menyedikitkan berbicara. Taqlilul naum, menyedikitkan orang tidur. Orang suluk gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat saya. Tidak ada waktu untuk ngobrol, isinya pikir, karena amalannya terus dalam rangka menggosok tazkiyatun nafs dan tazkiyatul qalbi. Tas, bersihkan. Ya, kerak yang ada di dalam dada itu banyak. Kalau zikir hanya sekali nggak hilang, itu harus digelontor dengan zikir 70.000 sekali. Das, ya, baru merasakan khalawatul zikr itu di situ. Kalau tidak mulut, Allah. Kalau tidak hanya lidah saja dan mulut kita, nggak pernah tumus di hati. Bahkan sambil zikir matanya kemana-mana. Ya. Bapak Ibu sekalian ya, itu mengosongkan perut. Nah, mengapa mengosongkan perut? Maka disebutkan sayyidul amal al-ju'. Rasulullah SAW bersabda, sayyidul amal al-ju', sebaik-baik amal itu adalah lapar. Aja ngeroweng, makanannya ini ngeroweng, mesakno sing masak, ya, jangan pernah ngeroweng sama yang masak, yang ada dimakan. Istri kita itu sudah masak begitu, tidak usah ini kok kemanisan, ini kelekat, tidak usah, makan aja. Padahal itu yang meladeni kita masih ngeroweng, ini lagi, nggak boleh. Ya, apa yang ada dimakan,
istri kita telah mempersiapkan. Karena apa? Sayyidul amal arju. Oke, ya. Terus sekalian, kalau sudah seperti itu, maka dengan demikian kita akan mendapatkan rahmatul khosoh. Zikirnya kuat, perutnya ditahan, sholat malam, maka dengan demikian kita akan mendapatkan namanya rahmatul khosoh. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit biar tuntas. Setelah tadi perut kosong, wa qiyamul lail, sholat malam deh, sholat malam. Sholat malam ya, karena sholat malam itu adalah apa? Sholat malam itu adalah afdhalus siyam ba'da syahrul Ramadan, syahrul Muharram. Wa afdhalus shalah ba'da fardhidah sholatul lail. Ya, ibu dan bapak sekalian, ya orang itu kalau sudah umur, ya tidurnya kan sedikit. Daripada jangan ngelamun, ambil itu. Sholat malam itu, jadi itu nikmatnya hidup itu kalau sudah biasa sholat malam. Mengapa para ibu sekalian di dalam sholat malam itu thuluthul lail fil akhir yaqulu mayyatuna fastajibal. Siapa orang yang ya berdoa di sepertiga malam terakhir, fastajibal, diijabahi. Ya, man yas'alni fa'atiyah. Siapa yang meminta diberi. Bahkan malaikat Jibril, malaikat itu keliling. Mana ini? Rumah ini semua tidur jelenter, ini nggak ada yang bangun tidur, nggak berkah rumah itu. Oh, ini ada 1-2 orang tuanya, apalagi anaknya ikut. Itu rumahnya mencolok. Ya, karena malaikat itu akan aina su'ali. Mana yang bertanya, minta kepada situ mana? Ya, karena itu akan fa'ati, saya akan beri. Wa yastaghfiruni faghfirullah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Nah, kurang apa Gusti Allah? Njaluk dikei, minta ampun diampuni, ya, dan juga minta doanya dikabulkan. Doakan anak, cucu, keluarga di situ. Nggih, itu obatnya yang ketiga. Ya, mengerjakan sholat malam. Ya, kalau di sini ditambah wa tadharru bis sahur, dan tadharru di akhir menjelang imsak itu saat yang bagus. Ya, tadharru berdoa di waktu sahur dan sebagainya. Nah, yang terakhir wa mujalasatus sholihin al-fudhallah, itu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ini diutamakan oleh Allah. Karena itu bunyinya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang yang beriman bertakwa Allah, Anda bersamalah orang-orang yang benar. Orang yang benar di sini adalah orang yang soleh, orang yang ahlu takwa, ahlu munajat, ahlu dzikir, ahlu qiyamul lail. Itu lakukan, bergaul dengan mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah mendapatkan beberapa kaifiat ya, dari qoblah sholat malam, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, ba'da subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, insya Allah pada hari yang akan datang kita akan ada qiraatul Quran wa hamalatihi. Jadi kita akan membaca adabnya membaca Quran nanti bagaimana. Itu untuk yang insya Allah Kamis yang depan. Mohon maaf, minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.